Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil ma'bud, al-karimil wadud, sahibil karami wal jud. Wa sallallahu wa sallama ala al-hamidil mahmud, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad, sahibil liwa'il ma'gud wal hawdil mawrud, wa ala alihi wa sahbihi min yawmina hadha ilal yawmil maw'ud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, nurika as-sari wa madadika al-jari, wajma'na bihi fi kulli atwarina, wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Amma ba'd. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, bersama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita pada malam hari ini di masjid yang kita cintai ini, Masjid Jami' Al-Falah, untuk kembali melanjutkan kegiatan kita dalam membaca kitab An-Nasaihud Diniyah. Setelah beberapa kali pertemuan kita tidak dapat melangsungkan kegiatan kita ini karena kebetulan ulun ada kegiatan lain yang tidak bisa ditinggalkan. Awalnya kemarin itu pas bertepatan haul Al-Habib Ibrahim bin Umar Al-Habsyi di negara Hulu Sungai Selatan, sehingga tidak sempat untuk mengisi majelis malam Rebu 2 minggu sekali di masjid kita ini. Dilanjutkan lagi dengan menunaikan ibadah umroh. Alhamdulillah, 4 hari yang lalu ulun sampai. Sisa-sisa pilek masih ada. Tapi tetap ulun paksakan untuk bisa mengisi pengajian pada malam hari ini, karena ulun sudah keganangan lawan buhan bian. Jadi ulun hubungi Haji Yunus lawan Haji Rais, ujar buhan sidin siap. Ya sudah, ulun berangkat. Khair insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu memberikan keberkahan kepada kita serta limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita selalu diistiqomahkannya untuk senantiasa menuntut ilmu agama serta mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi wa asrarihi fid daraini amin radhiyallahu ankum. Fa'alaika rahimakallahu biqiyamil laili wa bil muhafazati alaihi wa bil istikthari minhu. Maka hendaknya engkau, rahimakallah, semoga Allah merahmatimu, setelah mendengarkan betapa banyak keutamaan dalam bangun malam, baik itu yang disebutkan di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis-hadis ataupun dari perkataan ulama, maka hendaknya engkau, kata beliau, biqiyamil laili, bangun di malam hari, wabil muhafazati alaih, dan dengan memelihara atasnya bangun malam itu, wabil istiktsari minhu, dan dengan memperbanyak daripadanya. Sering-sering bangun malam, jadikan rutinitas.
tekuni dan pelihara. Wa kun, dan jadilah engkau min ibadir rahman, daripada hamba-hamba Allah yang maha pengasih, alladzina yamshuna 'alal ardi haunan, yang mereka itu berjalan di atas bumi haunan, dalam keadaan tenang, santai, tidak tergesa-gesa. Ini adalah sifat-sifat hamba-hamba Allah yang maha rahman, berjalan di atas bumi dalam keadaan tenang. Wa idza khatabahumul jahilun, dan apabila orang-orang jahil mengajak mereka bicara, qalu, mereka mengatakan salama, yaitu qaulan salaman, perkataan yang baik, perkataan yang selamat daripada ejekan, celaan dan makian. Ini sifat-sifat hamba Allah yang maha rahman. Apabila berjalan di muka bumi, mereka berjalan dengan tenang, dengan santainya. Dan jika diajak bicara oleh orang-orang bodoh, maklum orang bodoh itu kalau ngomong semaunya. Kadang mengucapkan kalimat-kalimat kotor, kadang menggunjing, kadang mengejek, mencela, mencaci, memaki. Hamba-hamba Allah yang maha rahman tadi apabila bertemu dengan orang-orang bodoh ini dan mengajak mereka bicara, qalu salama, mereka mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, tidak ikut-ikutan. Kalaupun mereka dicaci, mereka tidak akan membalas dengan cacian. Itulah sifat hamba-hamba Allah yang maha rahman. Walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama, dan mereka adalah orang-orang yang yabituna lirabbihim, mereka bermalam untuk Tuhan mereka. Artinya apa? Bangun malam. Untuk siapa? Tuhan mereka. Apa yang mereka lakukan? Sujjadan, dalam keadaan bersujud, wa qiyaman, dalam keadaan berdiri, salat. Itulah sifat-sifat hamba Allah Subhanahu wa taala yang maha rahman. Kalimat ini dikutip atau diambil oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad daripada ayat Al-Quran yang ada pada surah Al-Furqan. Kutipan daripada surah Al-Furqan. Al-Imam Hasanul Basri radhiyallahu anhu wa ardah, idza talal ayatain, apabila beliau membaca dua ayat dari surah Al-Furqan ini, yaitu ayat yang disebutkan tadi, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Kalau membaca ayat ini, kata beliau, hada wasfu naharihim. Pas membaca ayat wa ibadur rahman, dan hamba-hamba Allah yang maha rahman, alladzina yamshuna 'alal ardi haunan, yang mereka berjalan di atas bumi dalam keadaan tenang dan santai. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, dan apabila diajak bicara oleh orang-orang jahil, mereka mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, yang selamat dari cacian, celaan dan makian. Ini hadza wasfu naharihim. Inilah sifat di siang hari mereka. Jadi keseharian mereka pada waktu siang, kalau berjalan santai, kalau diajak orang mencaci, memaki, mereka tidak ikut-ikutan. Kalau berbicara selalu ramah dan santun. Begitu. Senang dengan kebaikan. Lalu kemudian beliau lanjutkan sampai kepada ayat walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama, dan hamba-hamba Allah tadi adalah yang bermalam untuk Tuhan mereka dalam keadaan bersujud dan dalam keadaan berdiri, yakni melaksanakan salat. Apa kata Imam Hasanul Basri? Hadza wasfu lailihim. Inilah sifat mereka di malam hari. Kalau siang
berjalan dengan tenang dan berteman dengan orang-orang baik, berbicara dengan ramah dan santun. Kalau malam mereka bangun, sembahyang, berdiri, ruku' dan sujud. Itulah ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha rahman. Mudah-mudahan kita termasuk dalam kelompok ini insyaallah. Tidak mudah terprovokasi, tidak mudah dipengaruhi sehingga ikut-ikutan berbicara kotor, ikut-ikutan mencela dan mencaci maki, ikut-ikutan bersama dengan orang-orang bodoh, waliyadzubillah. Tidak, insyaallah. Dan di malam hari kita tidak meninggalkan untuk bangun malam, agar sifat-sifat hamba-hamba Allah yang maha rahman tadi ada pada diri kita. Itu jalannya. Siapa ibadur rahman itu? Hamba-hamba zat yang maha penyayang Allah. Siapa? Ya para awliyanya, para wali-walinya. Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengatakan, ana abdun sara fakhri dimna faqri wattirari. Ana abdun, saya adalah seorang hamba. Sara fakhri, gelar hamba itu menjadi kebanggaan saya. Kita ini hamba. Gelar sebagai hamba Allah itu kebanggaan bagi saya, kata Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kenapa demikian? Karena di luar sana banyak hamba-hamba dunia, banyak budak-budak jabatan, banyak budak-budak harta. Di saat mereka menjadi hamba dan budak dunia, budak kehormatan, budak jabatan, budak harta, ada juga yang jadi budak bini, budak istri. Apa kata bini menurut? Di saat mereka seperti itu, dalam waktu bersamaan aku menjadi hambanya Allah, aku menjadi budaknya Allah. Sara fakhri, itu menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya. Kapan kita menjadi hamba Allah? Bibir selalu berikrar saya hamba Allah, tapi perbuatan belum tentu. Kalau kamu memang hamba Allah, berarti kamu siap untuk menjadi budaknya Allah. Budak wajib menurut apa kata tuannya. Kata tuannya, hari ini kamu bekerja di sini, dia wajib menurut untuk bekerja di tempat tersebut. Jika kamu budak Allah, Allah menyuruhmu salat 5 waktu, apakah engkau sudah melaksanakannya? Jika kamu budak Allah, hamba Allah Subhanahu wa taala, ketika ia memerintahkanmu untuk bangun malam, sudahkah engkau bangun malam? Jadi begitu. Bishrul Hafi, seorang ulama besar di zamannya. Beliau tokoh tasawuf. Siapa yang tidak kenal dengan Bishrul Hafi? Dulu beliau adalah seorang pemabuk. Beliau orang yang suka dengan wanita-wanita biduan. Dulu begitu. Bishr, namanya Bishr Al-Hafi. Al-Hafi itu adalah orang yang tidak beralas kaki, kadaba sandal. Apa sebabnya? Kenapa beliau bertaubat dari dosa-dosa itu, dan kenapa diberi julukan orang yang tidak beralas kaki atau tidak bersendal? Disebutkan di dalam kitab Ar-Risalatul Qushairiyah bahwa Bishrul Hafi ketika ia sedang asyik berpesta di kediamannya, minum khamr, ditemani oleh wanita-wanita penghibur, biduan-biduan yang suka disawer-sawer itu. Ya. Tiba-tiba ada datang seorang darwish, seorang pelancong, seorang pengembara, mengetuk pintu rumahnya. Assalamualaikum. Tiba-tiba yang membuka pintu rumah itu adalah wanita, seorang budak wanita. Dibukalah oleh budak wanita itu. Kata budak wanita itu, kamu lagi sedang mencari siapa? Darwish atau pengembara itu menjawab, "Ndak, saya hanya ingin bertanya.
siapa pemilik rumah ini? Apakah dia seorang budak ataukah orang yang merdeka? Dengan lantang budak wanita itu menjawab, "Oh, yang punya rumah ini orang terhormat. Dia adalah orang yang merdeka, putra orang yang merdeka, putra orang yang merdeka. Enggak ada keturunan budak. Dia orang merdeka, ayahnya merdeka, kakeknya merdeka. Bukan seorang sahaya, bukan seorang budak." Oh, pantas. Lau kana al-'abdu maka hadza fi'luh, maka hadza fi'lah. Kata si pengembara tadi, pantas dia merasa jadi orang yang merdeka, melakukan semaunya. Coba andai kata dia itu budak, gak mungkin dia melakukan perbuatan ini. Sudah pergi pelancong tadi, darwish tadi, ditutup oleh perempuan itu pintu rumah Bishrul Hafi. Dia pun kembali mendatangi Bishr. Bishr bertanya, "Wahai budak, siapa orang yang mengetuk pintu rumah tadi?" "Enggak, orang enggak dikenal, hanya seorang pelancong, seorang darwish, seorang pengembara." "Apa kata dia?" Dia tadi menanyakan tentang pemilik rumah ini. Dia menanyakan apa? Dia bilang, "Siapa pemilik rumah ini? Seorang hamba kah? Hamba sahaya atau orang yang merdeka?" Nah, terus kamu jawab apa? Ya, saya jawab, pemilik rumah ini adalah seorang yang merdeka, putra orang yang merdeka, cucu orang yang merdeka. Engkau kan orang merdeka, bukan seorang abd, bukan seorang budak. Nah, terus dia bilang apa? Dia hanya mengatakan begini, pantas pemilik rumah ini merasa dirinya adalah orang yang merdeka, lalu ia melakukan semaunya. Andai kata dia merasa bahwa dia adalah budak, gak mungkin dia melakukan perbuatan itu. Mendengar ucapan itu langsung tersentuh hati Bishrul Hafi, dan dia langsung terkaget. Astagfirullah. Langsung dia beristighfar dan mengatakan, "Bal abd. Iya, saya ini memang hamba dan hamba." Lalu dia pergi meninggalkan rumah dan isinya dalam keadaan tidak mengenakan sendal, dalam keadaan tidak beralas kaki, dan dia pergi menuntut ilmu, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala hanya karena perkataan seorang darwish tadi. Akhirnya dia merasa bahwa dirinya adalah seorang hamba. Itulah sebab taubatnya Bishrul Hafi, dan itulah kenapa beliau mendapat julukan Al-Hafi, orang yang tidak beralas kaki. Karena ketika beliau keluar dari rumahnya tidak menengok lagi kepada rumah dan isinya, tidak menengok lagi kepada dunia. Dia langsung mencari guru untuk belajar. Akhirnya beliau menjadi ulama besar, bahkan menjadi wali di zamannya, radhiyallahu anhu wa ardhah. Ketika dia merasa dirinya hamba. Kita ini kadang pernah merasa bahwa diri kita ini hamba. Yang tak aku terus, itu aku tuh semalam menang begawi itu. Itu aku tuh semalam menang menyumbang tuh. Bah, jakanya kada aku. Wah, sudah aku terus. Kada ingatnya sudah lawan nang menggerakkan awak. Kada ingat lagi lawan yang mengetuk pintu hatinya untuk berbuat baik itu siapa. Kada ingat lagi. Karena merasa dirinya itu merdeka. Tidak ada yang merdeka di dunia ini. Kita semua berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ibadur Rahman. Di saat kita merasa bahwa kita ini adalah hamba-hamba Allah yang Maha Rahman, dalam waktu bersamaan kita juga akan senantiasa tunduk dan patuh kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Bishrul Hafi mendapat hidayah seperti itu? Dan kenapa darwish atau pengembara itu datang menghampirinya dan menanyakan pertanyaan itu kepada budaknya? Kenapa Allah takdir itu semua terjadi? Dalam riwayat, dulu Bishrul Hafi ini sebelum mendapat hidayah tadi, dia pernah berjalan. Ketika dia sedang berjalan, dia menemukan ada kertas di atas tanah. Setelah ia lihat, ternyata di situ tertulis nama Allah, kalimat Bismillah. Akhirnya dia angkat dan dia bersihkan, dia kasih minyak wangi, dia lipat dan dia taruh di tempat yang aman agar tidak terinjak oleh manusia. Setelah ia melakukan itu, malam harinya dia tertidur dan bermimpi. Ada bertemu dengan sosok yang mengatakan, dia mengatakan, "Ya Bishr,
Laqad tayyabta ismi fala utayyibanna ismaka fid dunya wal akhirah. Wahai Bishr, engkau telah mensucikan atau engkau telah mewangikan namaku, maka aku akan wangikan namamu di dunia dan akhirat. Nah, ini penyebab pertamanya. Karena apa? Mengangkat kalimat yang mulia dari tanah dipindahkan ke tempat yang aman, dikasih minyak wangi. Nama Allah itu Bismillah. Akhirnya dia bermimpi, engkau telah mewangikan namaku, maka aku akan wangikan namamu di dunia dan di akhirat. Akhirnya Allah takdirkan Darwish tadi datang ke rumahnya dan menanyakan pertanyaan tersebut hingga sampai ke telinga Bishrul Hafi, lalu kemudian dia bertobat. Ingat itu, kalau ada acara yasinan, yasin jangan diantak di lantai. Ya, nama Allah itu, kalamullah, ayat-ayat Al-Quran itu haram, dosa kamu. Ini kadang yasin najar, kayak mandak koran, kayak mandak rokok, kadang dihiga rokok pulang bandakan, disamakan kayak rokok. Na'udzubillah. Ini kalamullah, ini firmannya Allah. Tegur kalau nanti ada di antara masyarakat yang melakukan itu. Kita bisa maklumi karena mereka awam, tidak belajar. Tapi pian yang sudah belajar, yang rajin berhadir ke majelis, berkewajiban untuk memberitahukan bahwa itu tidak boleh ditaruh di atas lantai. Angkat di tempat yang tinggi. Agungkan nama Allah, agungkan kalamullah, agungkan kalimat Allah. Begitu. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Wattasib bibaqiyati awsafihim allati wasafahumullahu biha fi hadhil ayati ila akhiriha. Dan wattasib, dan bersifatlah engkau bibaqiyati awsafihim, dengan sifat-sifat yang lainnya daripada sifat-sifat mereka. Allati wasafahumullah, yang telah Allah Subhanahu wa taala sifatkan mereka biha, dengannya. Fi hadhil ayati, di dalam ayat ini. Ila akhiriha, sampai akhirnya. Maksudnya apa? Tadi kan beliau mengajak kita untuk qiyamul lail saja. Kata beliau, tidak cukup itu. Lakukan sifat-sifat lainnya yang tadi disebutkan. Apa? Kalau berjalan santai, nggak usah terburu-buru, tergesa-gesa, nggak bagus kelihatannya. Apa yang kamu kejar-kejar? Mau berjalan bahancop, nggak enak dipandang. Coba santai, sakinah wal waqar, tenang, santai, enak dilihat. Bahancap, gerasah gerusuh di orang Banjar. Dulu ada film kartun, film Kemos, kalau kada salah judulnya Bernat apa gitu. Bernat, tahu, beruang warna putih. Itu tuh gerasa gerusuh itu. Berjalan gerasa gerusuh, hantup-hantup, tepelanting-pelantingnya. Kenana kan tahu tuh. Oh, ini Bang yang dimaksud gerasa gerusuh kada baik. Jadi Bernat. Tahu kartun Bernat? Kasihan, mau unjun aja gerasa gerusuh. Sampai ujungnya tak kait-kait kemana-mana, sampai dijadikan iwak permainan. Kasihan, tak hantup-hantup, tajung kaling, tak gugur-gugur, gara-gara gerasa gerusuh. Makanya kalau jalan santai aja, kada usah gerasa gerusuh. Santai, tenang, enak dilihat. Bahkan disebutkan dalam riwayat, sur'atul masyi tudhibul baha'a anil wajhi. Terlalu cepat berjalan itu bisa menghilangkan cahaya dari wajah. Gerasa gerusuh. Iya, santai aja. Wa idza khatabahumul jahilun, dan apabila diajak orang-orang bodoh bicara, mereka mengatakan kalimat-kalimat baik. Nah, ini lakukan juga, kata Imam Abdullah Al-Haddad. Apalagi dan itu tadi bangun malam. Wa in ajazta 'anil katsiri minal qiyami bil lail, dan jika engkau tidak mampu memperbanyak daripada bangun malam, fala ta'jiz
'anil qalili minhu, maka janganlah engkau lemah daripada sedikit darinya. Kalau kadakawa banyak bangun malam, ya sedikit barang. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, faqra'u ma tayassara minal Qur'an, maka bacalah kalian yang ringan-ringan sajalah, yang mudah-mudah sajalah minal Qur'an, daripada Al-Qur'an. Artinya kalau kadakawa banyak sembahyang, kadakawa banyak mengaji di malam hari, sedikit barang. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an, maka bacalah yang tayassar, yang mudah-mudah sajalah dari Al-Qur'an. Ai fil qiyami minal lail, maksudnya membaca yang mudah-mudah saja dari Al-Qur'an itu fil qiyami minal lail, pada waktu berdiri, pada waktu bangun daripada malam hari itu. Dari tidurmu bangun di malam hari, sedikit enggak apa-apa, asal ada. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum biqiyamil laili wala rak'atan, hendaknya engkau bangun malam sembahyang walau 1 rakaat. Gak apa-apa, asal ada. Sembahyang apa baik 1 rakaat tuh? Witir. Witir 1 rakaat boleh. Tapi kata para ulama, amun keseringan 1 rakaat terus makruh. Maksudnya latihan pertama 1 rakaat aja dulu. Tapi amun sudah terbiasa, ya tambahkanlah jadi 3 rakaat kayak gitu. Ini 1 rakaat, mentang-mentang ada hadisnya. Ya makruh kalau 1 rakaat terus. Kenapa? Menunjukkan bahwa kamu pengoler. Kan begitu. Sama Allah Ta'ala irit. Giliran untuk nafsu hendak banyak terus. Giliran untuk Allah nang sedikit dicari. Ini keliru besar. Tapi nggak apa-apa daripada kedada sama sekali. Tapi ulun sanggupnya 1 rakaat aja, Bib. Nah kalau gitu kamu 2 rakaat dulu sholat sebelum tidur, niat witir. Bolehlah dipisah 2 rakaat dengan 1 rakaat, boleh. Siapa bilang tidak boleh? Ya sudah, kamu sebelum tidur sholat sunat ba'diyah isya 2 rakaat, sholat sunat 2 rakaat witir kamu dahulukan. Setelah itu kamu tidur. Nanti bangun malam, ambil wudu, sembahyang 1 rakaat. Supaya yang 2 rakaat tadi jadi ganjil menjadi 3. Itu guring ya pulang ke Bapak. Latihan nggak apa-apa, pertama latihan seperti itu. Nanti kalau sudah terbiasa, sudah menjadi bahagian dari kebiasaan kita, rutinitas kita, maka sudah jadi kebiasaan tuh pasti terbangun malam. Tambahkan aja lagi lebih banyak, 5 kah? 7, 9 sampai 11. Wa ma ahsana wa ajmala wa ma ahsana wa ajmil billadzi yaqra'ul qur'ana al-karima bil ghaibi. Wa ma ahsana, duhai betapa baiknya, wa ajmil, dan betapa indahnya, billadzi, orang yang yaqra'ul qur'ana, membaca Al-Qur'an al-karim yang mulia, bil ghaibi, dengan gaib. Maksudnya membaca Al-Qur'an dengan gaib, hafal, tidak melihat ke mushaf, mengandalkan hafalan. Betapa baiknya bagi orang ini, an yaqra'a kulla lailatin fi qiyamihi bil laili, dia membacanya setiap malam di saat dia bangun sholat bil lail, di malam hari, syai'an minhu, sebahagian daripada Al-Qur'an itu, sedikit demi sedikit. Wa yaqra'uhu 'ala tadrij, dan ia membacanya 'ala tadrij, secara bertahap. Min awalil Qur'an, dari awal Qur'an, suratul Fatihah, Al-Baqarah dan seterusnya, ila akhirih, sampai kepada akhirnya, yaitu surah An-Nas. Hatta takuna lahu fi qiyamil laili khatmatun, sehingga ada baginya di dalam bangun malam itu khataman Al-Qur'an, di dalam sholat. Ini khusus bagi yang hafal. Enak sekali, betapa indah, betapa bagus orang yang hafal itu menghatamkan bacaan Qur'annya di tengah malam, di waktu sedang sholat. Setiap malam 1 juz, malam kedua 2 juz 2, malam ketiga juz 3, sebulan khatam qiyamul lail seperti itu. Wah, kalau istiqomah seperti ini jadi wali ini. Ulun kada hafal bang Al-Qur'an kayak apa, Beb? Enggak apa-apa. Kamu lihat Al-Qur'annya langsung. Banyak yang seperti itu.
Biasanya kalau di Hadramaut sana itu Habib Umar itu di samping beliau ada kayak apa ya sebutannya itu, kayak apa tuh, kayak podium ya, kayak podium tapi kecil, kayak podium kecil gitu, yang cukup meletakkan Al-Quran di sana. Nah biasanya ada Quran di situ. Habib Umar nggak hafal, hafal beliau Quran, hafal. Cuma kadang-kadang pas kemungkinan mungkin ada yang kelupaan sedikit, beliau bisa ngelihat sehingga diteruskan lagi. Begitu. Atau itu kadangkala untuk imam yang menggantikan beliau sewaktu-waktu beliau tidak ada, sehingga imam yang tidak hafal tadi dia bisa melihat di mushaf yang diletakkan di atas podium kecil itu. Nah kita bikin juga seperti itu di rumah. Lihat sambil ngelihat nggak apa-apa, sambil ngaji ini. Sampai satu makro sujud kita, ruku kita, i'tidal sujud. Ntar lihat lagi, membaliknya bang boleh, asal jangan 3 kali gerakan berturut-turut. Balik, ambil, balik begamat, set, taruh lagi tangan, baca lagi. Asal jangan, ya batal kalau kayak gitu. Iya, itu ngarannya kada sembahyang itu. Jadi pelan-pelan, sekali, 2 kali, stop dulu, 3 kali angkat tangan di sini, nggak apa-apa. 100 kali asal jangan berturut-turut, nggak batal sholat. Yang membatalkan itu kalau 3 kali gerakan berturut-turut. Tapi kalau tidak berturut-turut 100 kali nggak apa-apa, asal jangan berturut-turut dan asal jangan main. Kamu niat main-main juga sekali kan batal. Hati-hati. Kalau niat main-main, jangankan gerakan yang berat, gerakan yang ringan saja. Kalau niat main-main, ngedipin mata, orang digijipi mata, seorang sembahyang batal. Kan kada 3 kali, apalagi cuman mata. Kamu liib main-main, batal. Atau kawan sembahyang digritiki, tup ya, batal. Kan kada 3 kali, hatta kada 3 kali. Kalau biqasdil laib, bermaksud main-main, batal. Hati-hati. Ya. Bagus kalau yang hafal Quran seperti itu, setiap malam dia baca Al-Quran di dalam salat tahajudnya, di dalam salat witirnya secara bertahap sampai khatam. Imma fi kulli syahrin, bisa jadi di setiap bulan dia menghatamkan, au fi kulli arba'in, atau di setiap 40 hari sekali. Aw aqalla, atau lebih sedikit min zalika, daripada itu. 10 hari sekali khatam misalnya. Berarti setiap malam dia baca 3 juz. Bagus. Au aktsara, atau lebih dari 40 hari. Saya nggak bisa seperti itu, saya paling bisa setengah juz misalnya. Ya sudah, berarti berapa itu? 2 bulan ya? Ya, 2 bulan kan ya? 2 bulan, nggak apa-apa. 60 hari. Ala hasabin nasyati wal himmah, tergantung semangat dan antusiasnya. Tergantung semangat dan antusiasnya. Kalau semangat, perbanyak. Kalau lagi kurang semangat, baca aja terus, istiqomah. Ya, asal jangan berhenti. Jangan sampai kita terperdaya oleh syaitan. Na'udzubillah. Kadang syaitan tuh nyuruh, hai banyak, terus. Akhirnya malam esok kada hakun lagi membaca. Sudah cukup aja semalam dah, banyak dah. Na'udzubillah min dzalik. Wa'lam annal qalilat da'imah khairun minal katsiril munqati', dan ketahuilah bahwasanya ibadah yang sedikit tapi terus menerus itu lebih baik daripada yang banyak tapi terputus. Insyaallah kita akan bahas di pelajaran yang akan datang mengenai keistiqomahan dalam melakukan amal perbuatan yang baik, walaupun sedikit daripada yang banyak tapi putus di tengah jalan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu memberikan taufiknya kepada kita untuk dapat mengamalkan ilmu-ilmu yang kita pelajari. Ikhlas hanya semata mengharap ridha, rahmat dan ampunannya. Amin Allahumma amin. Ulun mengundang pian semua agar kiranya berkenan hadir pada hari Ahad ini, hari Minggu ini, tanggal 16 Oktober untuk
memperingati acara Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam yang akan diadakan di Majelis Ta'lim As-Safi di depan kediaman ulun di Kintapura, Jalan Pusaka. Mudah-mudahan pian semua bisa berhadir. Ajak anak bini pian, teman-teman dan tetangga pian. Ini undangan umum untuk muslimin dan muslimat. Yang non muslim mau hadir silahkan, asal masuk Islam. Asal masuk Islam. Insyaallah. Mudah-mudahan kita bisa menghadirinya, dihindarkan dari udzur-udzur dan halangan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihatin jami'ah syamilah li khairatid dunya wal akhirah wa ila hadratin nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah.